Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai Allah, bimbingnya, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alayna rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin, tolong pastikan maskernya dipakai dengan baik semuanya ya, sebagai ikhtiar kita. Kalau masker dipakai baik, kiri kanan akan nyaman. Mudah-mudahan saya yang baru dicolok juga hasilnya negatif, membuat saudara merasa aman. Hadirin, berikut ini kita akan mengkaji hadis yang masyhur ini, diriwayatkan Imam Malik, Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya, dan banyak yang menyampaikan. Apa sih amalan yang paling baik, yang terbaik? Apa sih amalan yang paling mensucikan, yang kalau kita mengamalkannya, ini amalan sangat membersihkan, membuat kita disucikan oleh Allah, dan amalan ini sangat suci dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan ini paling tinggi derajatnya, tidak ada tandingannya. Amalan-amalan lain bagus-bagus, tapi tidak ada yang bisa melampaui ketinggian amalan ini. Lebih baik daripada diberi emas dan perak. Dalam keterangan lain, meninfakkan emas dan perak. Dan lebih baik daripada berjumpa, bertempur di jalan Allah. Dari Abu Darda, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairin a'malikum. Maukah kalian aku beritahu amalan yang terbaik? Khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Allah, wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi derajat kalian, wa khairin lakum min a'ta'in dahabib wal wariq, dan lebih baik daripada kalian diberi emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian bertempur, berjumpa dengan musuh, lalu kalian menggal leher mereka atau mereka menggal leher kalian. Qalu bala ya Rasul. Qala zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala. Ternyata tidak ada yang bisa menandingi kehebatan zikrullah. Jadi kalau kita ingin tahu, dan sudah kita simak barusan ya, dahsyatnya zikrullah,
maka harusnya cita-cita kita yang utama adalah menjadi ahli zikir kepada Allah, zikrullah ta'ala. Zikir itu ingat ya, zikrullah, ingat kepada Allah. Kita sudah sering sekali membahas dan selalu membahas ini, tapi mudah-mudahan dengan diungkapkannya keterangan ini kita benar-benar menjadi sangat termotivasi, karena semua amalan itu goalnya adalah untuk ingat kepada Allah. Maaf sudah berulang disampaikan, rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, ciptaan Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi-nabi Allah, iman kepada hari akhir yang ditetapkan Allah, iman kepada qada dan qadar. Seluruhnya rukun iman itu adalah untuk kita yakin ke Allah. Rukun Islam, syahadat, jelas, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah. Salat, jelas, aqimis salat lil dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Jadi yang salatnya yang paling bagus adalah yang dalam salatnya itu paling banyak ingat ke Allah. Salat Isya barusan, kualitas salat kita tuh siapa yang dominan dalam salat kita? Pikiran, hobi, persoalan yang kita cemaskan atau Allah? Saum sama. Saum itu adalah untuk mengingat Allah. Zakat sama, mensucikan harta Allah dengan cara yang benar. Haji sudah jelas, haji itu zikrullah. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang yang paling baik, adalah orang yang paling banyak zikrullah dengan niat dan cara yang benar. Loh kok dengan niat dan cara yang benar? Ya karena ada juga yang zikrullahnya itu memang menyebut nama Allah, tapi tujuannya bukan supaya disukai Allah. Tujuannya adalah supaya dinilai orang sebagai ahli zikir. Ini sudah. Atau dia zikir supaya dapat upah dari orang. Dia zikir, Al-Quran itu zikir, tapi tujuannya supaya disebut hafiz, hafizoh, qori, qori'ah. Ini baca Quran zikir hadirin, karena kalam Allah itu ya. Tapi tujuannya supaya dipuji hakim atau maaf, dipuji juri, supaya dapat piala. Setiap waktu murojaah Al-Quran, tapi Allah tahu bahwa niatnya itu penilaian makhluk, mencari kedudukan di sisi makhluk. Ini tidak sampai, karena niatnya zikrullah itu yang asli itu ya sudah hanya untuk Allah, dan yang di niatnya benar dan zikrullahnya juga dengan cara yang benar, dan sudah cukup bagi kita yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu kita memperumit diri dengan hal-hal yang tidak diajarkan dalam Islam. Ada zikir yang mengada-ada, bisa jadi ada ya. Bagi kita yang ilmunya sedikit tidak usah rumit ya, karena agama Islam itu mudah, dan cukup saja kita meniru yang dicontohkan Rasulullah. Itu pun sudah luar biasa banyaknya dan tidak mungkin kita amalkan seluruhnya. Nah rekan-rekan sekalian, jadi ada keterangan, pernah ditanyakan ini,
ini Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahwa ditanya kepada Abu Darda radhiyallahu anhu tentang seorang yang membebaskan 100 budak. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya 100 budak dari harta seseorang adalah banyak sekali, dan yang lebih utama dari itu adalah iman yang terus ada di malam dan di siang hari. Dan jangan lepas lisan salah seorang dari kalian basah dari zikrul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Hasan. Jadi bukan berarti membebaskan budak itu amalan sederhana. Ini luar biasa, pada zamannya itu membebaskan 100 budak. Itu amalan luar biasa, tapi tidak bisa mengalahkan amalan zikrullah ya. Di dalam surat Toha 14 itu ya, aqimis sholat li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi kalau kita ingin tahu sholat yang paling bagus nih, ada dalil ini. Ini hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan sebagainya ya, dan ini bisa digunakan ya. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, mujahidin mana yang paling besar pahalanya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Ia bertanya lagi, yang berpuasa yang paling banyak pahalanya yang mana? Rasulullah SAW menjawab, aksaruhum, yang paling banyak zikrullah, zikir kepada Allah. Kemudian orang bertanya tentang sholat, zakat, haji, dan sedekah kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun menjawab semuanya dengan jawaban yang sama, yaitu yang paling banyak zikirnya, aksaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak aksarullahi dzikra, yang paling banyak ingat kepada Allah. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, orang-orang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla membawa semua kebaikan. Maka Rasulullah SAW menjawab, nah iya. Nah saudaraku sekalian, jadi kalau ada orang berjuang, mana pejuang yang paling baik, yang paling banyak zikirnya? Mungkinkah ada yang berjuang menyebut Allahu Akbar tidak ikhlas? Mungkin, karena sekarang ada yang senang berjuang sambil selfie, betul? Tawaf, betapa banyak orang yang sedang tawaf bawa HP dan sibuk dengan selfie. Mulutnya labbaik Allahumma labbaik, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini menyebut nama Allah, tapi Allah tahu hatinya tidak ingat ke Allah. Allah tahu hatinya ingin dipuji oleh followersnya. Jadi tidak cukup hanya lisan ya. Nah rekan-rekan sekalian, apalagi kalau kita ingat surat sebentar, coba dibacakan Al-Ankabut, tentang Al-Ankabut 45, surat 29 ayat 45. Ini tentang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Kita simak hadirin. Al-Ankabut ayat 45 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu dari Alkitab, Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan sesungguhnya zikrullah, mengingat Allah, adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apapun yang engkau kerjakan. Masya Allah. Kalau kita ingat surat Al-Baqarah 152 ya, bagaimana? Fadkuruni adkurkum. Ini luar biasa ini. Maka ingatlah kepadaku, oleh karena itu ingatlah kepadaku, kepada Allah. Fadkuruni adkurkum, maka aku ingat padamu. Makin kita ingat kepada Allah, dan Allah pasti tahu apakah lisan, pikiran, hati, tubuh. Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan. Ayat yang tadi juga membantu kita memahami ya, bahwa Allah sangat-sangat mengetahui apa yang kita lakukan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui dengan teliti pikiran, lisan. Persis sekarang juga Allah sedang menyaksikan pertemuan ini, mendengarkan apa yang terucap, tahu apa yang terpikir, tahu apa yang ada di hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Makin kita ingat kepada Allah dengan niat dan cara yang benar, dan pasti Allah tahu, maka Allah akan memperlakukan kita sangat spesial. Yang pertama ada 2 ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hatimu akan tentram. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Hati ini milik Allah, dikuasai Allah. Muqallibal qulub, Allah yang membulak-balik hati ini. Dibikin tenang, dia sakinah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi kalau Allah berikan tenang, tenang. Mau maaf ya, mau senjata di sini ditodongkan, mau diancam dengan sesuatu yang sangat gawat, tapi kalau Allah sudah turunkan sakinah, sudah tenang saja. Sebaliknya, kalau Allah cabut ketenangan itu, sudah repot sekali. Mau punya istana yang megah, pengawal yang gagah, harta melimpah, mobil mewah, segala dunia ini tumpah kepada dirinya. Kalau tidak diberi yang satu itu, sakinah, sudah lewat itu. Kasur seempuk apapun, susah tidur. Maka kita harus iri itu kepada yang sakinah, karena ini pasti pemberian spesial dari Allah. Kalau harta, garong juga dikasih. Gangster, yakuza, mafia, kartel Medellin, penjahat-penjahat juga dikasih. Tenang hadirin ya. Saudara pakai masker. Kenapa jadi gatal begini? Nahan. Ya
Ya Allah, ampun ya Rabb. Engkau tahu saya sudah dicolok beberapa kali ya Allah. Bukan dicolok, dirogok begitu ya. Mungkin airnya jangan ini ya, mungkin air hangat lainnya gitu. Kalau air manis suka bikin geli. Manusia lemah ya, leher dibikin geli aja susah. Apakah harus pakai biji kedondong supaya hadirin kembali ya, astagfirullahaladzim. Sampai di mana tadi? Diberikan sakinah. Hati milik Allah sepenuhnya. Makanya kalau kita gelisah-gelisah tidak bisa lari kemana-mana. Tidak bisa. Larinya kepada pemberi gelisah, pengambil gelisah. Siapa? Allah. Jadi gimana zikirnya? Ya, kalau tidak hafal zikirnya, bilang saja, ya Allah, Engkau tahu hati saya sedang sangat gelisah. Gak enak begini ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Kenapa gelisah? Karena hati kita dipenuhi oleh selain Allah. Jadi kalau sangat ingin sesuatu, gelisah. Takut sesuatu, gelisah. Kecewa, gelisah. Kenapa? Karena tidak nyambung kepada pemiliknya. Gimana tekniknya supaya enggak gelisah? Contoh apa yang suka bikin gelisah? Hari-harinya gelisah, giliran ditanya enggak jawab kan? Apa yang bisa bikin gelisah? Jangan yang langsung soleh, yang normal-normal dulu kan? Ustaz, apa yang suka bikin gelisah Ustaz? Kebutuhan apa? Biologis, pikiran, atau banyak kebutuhan, keperluan ya. Ingat, aduh harus bayar ini, belum lagi listrik, belum bayaran buat anak, belum lagi PBB harus bayar, belum lagi cicilan. Silakan aja dihitung. Jadi tenang tidak? Ingat ke keperluan, kebutuhan, langsung ingat kepada pemilik segala-galanya. Ya Allah, Engkau tahu cicilan jatuh tempo, belum ada. Anak harus bayar ke sekolah, Engkau tahu belum ada juga. Engkau pemilik langit dan bumi yang maha kaya. Ampuni ya Allah sekira dosa-dosa yang menghalangi jaminan darimu. Hamba mengakui berlumur dosa. Ya Allah, ampuni hamba. Sebagai kepala keluarga belum jadi contoh yang baik, belum amanah. Jatuhnya dari ingat kebutuhan jadi ingat dosa. Itu rute yang pas. Ingat dosa nyesek tapi lega di sini. Ampun ya Allah, ampuni akhlak buruk hamba yang membuat terhalang rezeki darimu. Dari ingat kebutuhan, ingat Allah yang mencukupi, ingat dosa yang menghalangi. Coba rutenya gitu. Allah memperhatikan kita. Ambil air wudhu, ya Allah, ampuni hamba. Selama ini lebih banyak berharap dari selainmu daripada berharap padamu. Lebih takut dengan tagihan dari hambamu, bukan takut tagihan darimu. Ampun ya Allah, salat hamba tidak pernah khusyuk. Rezeki yang kau beri jarang disyukuri. Rezeki yang ada malah dipakai maksiat. Astagfirullah. Coba saja, biasanya begitu rutenya tuh. Ingat kebutuhan, nyambung ke Allah yang maha kuasa memiliki, turun ke kitanya tuh ingat penghalangnya dosa. Ya, gelisah apalagi? Sudah terwakili.
Ada lagi tidak? Coba kita buat rutenya. Bagaimana rute zikrullahnya? Oh, nikah udah belum? Kan kemarin kan gelisahnya belum nikah. Sekarang udah nikah gelisah lagi enggak? Kan? Nggak mungkin. Tuh kan, hamil istrinya. Ada yang gelisah belum hamil. Duh ya Allah, sudah 4 tahun. Ya Allah, Engkaulah pencipta setiap makhluk. Tidak ada satupun makhluk kecuali Engkau yang menciptakan. Tidak ada satupun janin kecuali Engkau yang menciptakan. Ya Allah, ampuni hamba bila belum layak menjadi seorang ayah, belum layak dititipi amanah anak oleh-Mu. Lihat rutenya, minta ampun. Baca surat Nuh ayat 10, 11, ya kan? Bagi yang hamil pasti cemas juga, takut ada apa-apa di rahim. Sengaja memang oleh Allah dibuat banyak takut. Kan ujian pertama tuh yang tidak kelihatan, psikis yang pertama tuh. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sebelum fisik tuh hati dulu tuh. Ujian pertama dan bisyai' sedikit itu. Tapi ujungnya bagaimana? Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang langsung tidak merasa memiliki dan tidak merasa dimiliki selain milik Allah, dan tidak pernah kembali ke siapa-siapa, baik hidup maupun mati nanti, kecuali ke Allah. Makanya ya Allah, hanya Engkaulah yang menciptakan janin, yang menyempurnakannya. Engkau yang mendetakkan jantung, Engkau yang membentuk tubuh, membentuk rupa, Engkau yang mengurus janin setiap saat. Dan hanya Engkaulah yang bisa mengeluarkannya dengan penuh keselamatan, penuh keberkahan. Hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau. Salat lagi, ya ampun ya Allah. Jikalau hamba masih banyak berpaling dari-Mu, masih banyak melupakan-Mu, masih bergantung kepada selain-Mu, Engkau tahu. Nangis minta ampun, sholat, ingat hanya Allah, sholat. Dan Allah memperhatikan. Allah memperhatikan, pasti kita diperhatikan. Kemana nih takut tentang kelahiran ini? Ke Allah larinya atau ke siapa? Jadinya kecemasan ini akhirnya membuat dekat dengan Allah. Dan itu yang paling Allah sukai, zikrullah. Abah, apa yang dicemaskan, Bah? Kan? Kebutuhan juga. Berarti tadi jawabannya, Bah, ya. Ya Allah, cukupi Abah ya Rabb. Engkau saksikan beliau senantiasa ada di masjid ini. Hamba-Mu jadi saksi ya Rabb. Wahai yang maha kaya, lepaskan dari segala kesulitan, cukupi dengan kecukupan yang tidak membuat hatinya bergantung kepada siapapun. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin. Insyaallah, insyaallah Bah, insyaallah. Allah maha mendengar, Allah gerakan siapapun. Ada lagi yang akan membantu menyampaikan. Tidak usah malu-malu kudanil hadirin. Kalau malu-malu kucing kan kecil. Ya apa? Banyak dosa. Jadi gimana kalau ingat dosa? Kalau kita ingat dosa itu nikmat dari Allah. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang taubat
dan yang mensucikan dirinya. Kalau orang mau dibuat tobat oleh Allah, Allah akan membukakan hatinya, bisa melihat dosanya sendiri. Allah buka ingatan kita sehingga kita bisa melihat aib yang kita lakukan. Lalu hati kita jadi perih, nyesal, malu, takut. Karena semua ini membuat kita tidak ada lagi rasa bangga dengan pujian, penghormatan, kekaguman orang. Siapa yang dibukakan hatinya bisa melihat aib dan dosanya sendiri, jujur, dia tidak akan lagi menikmati ujian yang tidak cocok itu. Bahkan dia tidak akan terluka dengan penghinaan dan caci maki. Karena melihat dosanya sendiri seperti melihat gunung yang akan roboh menimpa dirinya. Itu nikmat besar, hadirin. Kalau orang sudah diberi nikmat, takut akan dosa-dosanya, menyesal, malu, lalu memohon ampunan kepada Allah. Air mata tobat ini, air mata yang jujur, karena malu, takut, nyesal. Duh ya Allah, Engkau sudah saksikan semuanya. Engkau sudah lihat setiap saat yang hamba jalani, aib-aib yang hamba sembunyikan, maksiat yang hamba tutup-tutupi. Tidak ada yang luput dari penglihatan-Mu ya Allah. Semuanya nyata bagimu. Itu nikmat, nikmat dari Allah. Apalagi kalau penghujung malam sudah bisa menangis sendiri. Aduh, itu rezeki besar. Rezeki besar. Tidak banyak orang yang bisa menangis. Kenapa ya saya susah menangis? Karena belum jujur melihat dirinya sendiri. Kenapa belum jujur melihat dosa sendiri? Karena sangat sibuk melihat dosa dan kesalahan orang lain. Sibuk, ini salah, itu ngaco, ini, semua salah. Habis waktunya. Na'udzubillah. Maka berbahagialah kalau kita dijamu oleh Allah, bisa melihat dosa sendiri dan takut. Insya Allah itu rezeki besar. Harusnya itu yang paling kita pikirkan. Karena tidak ada yang mengancam kita. Siapa yang mengancam kita? Selain zolamtu nafsi, selain kezoliman kita pada diri kita sendiri. Kita tidak terancam oleh siapapun. Yang mencelakakan kita adalah zolamtu nafsi, kezoliman kita kepada diri kita sendiri. Apalagi mau bicara, ada yang masih kecil, ada yang dicemaskan tidak? Cemas tidak bisa besar. Ada yang bertambah umur, makin ingat umur, makin stres. Lihat wajah tambah tua belum dapat jodoh, makin keriput. Makin ingat keriput, nggak ingat Allah, makin stres. Pulang ke rumah, kata ibunya, kapan dong kamu nikah? Makin tertekan. Reuni, mana anakmu? Kebek. Suami aja belum ada. Waduh, dunia neken. Kembali ke Allah. Duha yang maha menyaksikan segala-galanya.
Engkaulah yang menciptakan diri ini. Engkau yang maha mengatur segala-galanya. Tidak ada satupun jodoh kecuali Engkau yang menjodohkan. Engkau telah dengar harapan ibu hambamu ini. Engkau telah tahu apa yang tersirat, yang menggelora di hati ini. Bagaimana mungkin hamba mendapat jodoh kecuali Engkau yang menjodohkan. Ya Allah, hanya Engkaulah tumpuan harapan. Sibuk saja dengan Allah. Ampuni ya Rabb, sekiranya semua kepahitan ini Engkau saksikan diundang oleh dosa hamba yang belum bisa jaga pandangan, belum bisa menjaga diri ini, belum bisa menjaga hati. Ampun, tak ampun terus. Allah tahu ini, nangis terus minta ampunan. Semua lelaki sedunia ciptaan Allah, semua lelaki hatinya dibulak-balik oleh Allah. Semua cinta, tahu cinta? Siapa? Istrinya Kang Emil, ya. Semua cinta Allah yang menciptakan, terus ke siapa saja Allah mau. Kalau Allah mau jodohkan, kejadian. Nggak ada kaitan tentang wajah. Tapi wajah saya seperti ini adanya. Kata siapa wajahmu? Itu wajah ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan wajah terus terhalang jodoh karena ciptaannya sendiri? Mustahil kan? Dan kalau yang cakep-cakep yang punya jodoh, gimana nasib kita, ya kan? Kita kan pas-pasan. Pas dilihat, ngejengkelin. Gak ada kaitan wajah dengan jodoh. Tidak ada kaitan bentuk fisik. Wah, kaki saya cuma sebelah. Gak ada kaitan. Ini yang bikin kaki sebelah juga Allah, benar? Tapi saya ini orang kecil, sepatu juga nomor 32. Ya belilah yang agak gede. Nggak ada hubungan. Tapi umur saya, umur juga nggak ada kaitan. Kalau Allah mau ngejodohin, jodoh saja. Bulat, utuh. Tidak ada yang menjodohkan selain hanya Allah. Tenang. Aduh, saya tidak nerima takdir ini. Berat, capek. Ya Allah, segala-galanya milikmu. Segala-galanya ada dalam genggamanmu. Engkau yang maha baik. Takdir apapun yang Engkau berikan kepada hamba pasti adalah yang terbaik darimu. Ampuni hamba sering berburuk sangka padamu ya Allah. Ampuni hamba sering tidak ridho dengan ketentuanmu. Ampuni hamba sering kecewa. Ampun ya Allah. Bukakan hati ini agar bisa merasakan indahnya semua ketentuanmu. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan hati ini bisa melihat hikmah. Ya Allah, tolonglah agar hati ini benar-benar ridho. Bicara saja. Allah tahu kita dalam kegalauan, perjuangan untuk menerima kenyataan. Tapi diri ini bukan milik kita, ya kan? Ya alhamdulillah sudah 60 tahun hidup. Banyak tafakur. Mana yang saya rencanakan? Mana yang saya inginkan? Mana yang saya lakukan? Yang terjadi, wow, tidak terlacak, tidak terbayangkan. Bahkan ada yang tidak terdeteksi sama sekali. Tapi terjadi. Rencana kemana, kejadian kemana. Ada yang merencanakan. Dan pasti itu rencana terbaik. Yang maha tahu segala-galanya. Yang terbaik adalah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah.
yang membuat hati kita semakin yakin, semakin bersih, yang membuat hidup kita semakin sungguh-sungguh, itu yang terbaik. Dunia ya sesuka Allah, diberi, ditahan, diambil, diangkat, diturunkan, dibuat orang memuji, dibuat orang mencaci, ya itu adalah cara Allah membuat kita dekat dengannya. Makanya kalau ada kejadian yang tidak cocok, minta kepada Allah supaya hati ini ridho. Karena yang membuat kita menderita itu adalah kita tidak menerima kejadian dan merasa kita lebih baik keinginan kita daripada apa yang terjadi. Padahal tidak ridho tidak merubah apapun. Tapi perasaan kecewa, sedih itu Allah juga yang menyimpan. Supaya apa? Supaya kembali lagi ke Allah, minta ditenangkan. Silakan Ustaz, ada yang mau disampaikan? Jam 9. Dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, keduanya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis sambil berzikir mengingat Allah kecuali para malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka. Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Kemudian Allah akan karuniakan sakinah, ketenangan, ketenteraman atas mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, membangga-banggakan mereka di hadapan makhluknya yang lain, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim. Wow, keren sekali kita dibanggakan di depan para malaikat. Ini maaf ya, malaikat rahmat juga ada nih. Kita tidak lihat dan tidak usah ingin melihatnya ya, cukup yakin saja. Apakah di tempat ini juga ada jin? Ya, kalau jin Islam yang suka sholat jamaah, ya ada. Tapi ya tidak usah kita sibuk lihat. Ini bukan. Biasanya memang ada di belakang ibu-ibu mungkin ya. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi yakinlah yang gaib itu ada ya. Dan sudah saja punya wilayah masing-masing. Wilayah kita ya bergaul dengan manusia dengan baik. Nah, tadi dengar. Jadi kalau Allah memperlakukan kita spesial, kan Allah tahu ya semua masalah kita, tahu. Persoalan yang kita anggap, waduh berat, nah, itu kan versi kita ya. Aduh ini rumit sekali, nyesek sekali, menekan sekali. Karena kita belum serius mengandalkan Allah, baru mengandalkan diri. Keinginan diri, kemampuan diri, pengalaman diri, itu berat. Kalau kembalikan ke Allah, pasrahnya total. Nah, nanti gimana dong kalau orang zikir terus kepada Allah, kapan dia kerjanya? Dengar hadirin, kalau kita benar-benar zikirnya dengan ikhlas dan benar ya, kita lakukan bukan untuk mencari nafkah zikir. Ada gitu, ada zikir mencari nafkah, kita ngezikirin sesuatu supaya dapat bonus bayaran. Ini yang asli zikir yang anteng pribadi kita dengan Allah tuh menyebut, apakah dengan lisan subhanallah walhamdulillah, apakah dengan tafakur, apakah dengan hati seperti tadi itu ya. Bisa itu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, doa yang banyak, baca Quran. Tapi pas baca Quran itu yang kita rasakan ini walaupun belum paham, ini Allah nyuruh saya baca Quran. Ini Allah sedang memperhatikan saya baca Quran. Makanya beda tuh orang yang baca Quran, karena zikir itu adabnya tuh akan kejaga. Dia akan berusaha, wudunya bagus, sikapnya bagus. Tapi kalau yang baca Quran hanya untuk menghafal, hanya dia nggak merasa dilihat oleh Allah, biasa saja, hanya membaca gitu. Mudah-mudahan itu pun sudah berpahala ya. Nah, kita
ingin sekali selalu kontak dengan Allah, karena semua urusan kita tuh baru bisa selesai kalau Allah membimbing kita. Kalau kita harus dapat ilmu, Allah tahu nih kita mau ditingkatkan imannya dengan ilmu, nanti akan dapat ilmu itu. Entah bagaimana caranya, ada yang ngirim di grup atau ada apa, dari sekian banyak grup kita buka, atau mungkin ya kajian kali ini nggak sengaja nyetel radio, apa nih, oh ya ini nih yang saya cari, mungkin mau nyetel YouTube apa gitu, kepencetnya asalnya menyetel apa, kebetulan keluar, kenapa nih si Agim kok sorbannya jadi 2 gitu, coba buat saya 1 misal ya. Sepertinya kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Ini teman-teman yang hadir di sini emang udah ketetapan Allah harus hadir, nyampe ke sini hadirin. Ada yang tidak punya motor kan? Kenapa bisa nyampe ke sini? Dibonceng ya. Bro, antar saya. Temenin saya nih. Saya bonceng, bisa ya. Sepertinya kebetulan Allah yang ngatur. Kalau kita harus ketemu orang, ada jalannya kita ketemu. Kalau kita harus dapat rezeki, nanti semua rezeki itu Allah yang ngatur. Nanti bakal ada jalannya. Kalau kita harus ikhtiar, nanti kita akan ikhtiar, tapi Allah yang memandu ikhtiar kita, sehingga kita ketemu dengan rezeki, kita dapat pahala ikhtiar, izah kita terjaga. Allah ngejagain. Pokoknya zikir terus, dan seperti yang dikatakan tadi, harus benar-benar ikhlas. Zikirnya bukan untuk dipuji orang, wah dikagumi orang sebagai ahli zikir, bukan ingin agar orang lain segen ke kita, bukan agar orang lain mengakui bahwa kita ini, atau dalam zikirnya kita ujub, cuman saya nih jalan zikir, yang lain mah kelihatannya cari lepeng, waduh, padahal tidak kelihatan oleh kita, hatinya zikir juga, ingat ke Allah. Masih ingat yang itikaf itu, bapak dan anak ke masjid, di masjid ini Ramadan 10 hari terakhir kelihatan pada tidur, kata anaknya, pak lihat tuh, ini sepertiga malam terakhir itikaf kok pada tidur ya pak ya, ini saat mustajab. Menurut bapak bagaimana? Menurut bapak mah bagusan mereka tidur daripada kamu bangun ngomongin orang gitu. Siapa tahu tidurnya juga jadi zikir, karena dia sebelum tidurnya berzikir ya. Lalu Allah ngasih hadiah istirahat, dan siapa tahu dalam tidurnya juga lagi mimpi sesuatu yang berkah. Nah begitulah hadirin sekalian. Ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Silakan. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, maka aku akan mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika ia menyebut aku di dalam suatu majelis, maka aku akan menyebut dia di majelis yang lebih baik daripada majelis mereka, yaitu majelisnya para malaikat. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika hambaku mendekat sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika hambaku datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Itu menurut Allah dalam hadits qudsi. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jadi sambil duduk, berjalan, berbaring, Allah ajarin, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Naik sepeda, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Engkau karuniakan saya sepeda bisa lebih sehat. Engkau yang menyehatkan, bukan sepeda yang menyehatkan. Ya Allah,
lihat ada kakek-kakek bersepeda, ya Allah muliakanlah dia hamba-Mu, Engkau yang menguatkan, Masya Allah, jadikan amal soleh. Tiba-tiba akhwat nyusul, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, aduh ampun, jaga pandangan Allah, ya astagfirullah, ya Allah, kasih pakaian yang longgar, panjang, dan sepeda yang aman, ya. Itu juga jadi zikir, jadi subhanallah ya Rabb penciptaanmu, Allah Akbar. Gak mungkin gitu dibelokkan oleh Allah nanti masuk ke got, ya. Oh ya, jatuh dari sepeda izin Allah, hadirin, sekejap loh kalau Allah mau. Ya, gampang saja. Makanya zikir yang banyak, zikir yang banyak. Saya kadang-kadang suka lupa nyebut nama Allah, udah pakai headset, ya. Apa saja yang membuat ingat ke Allah, bisa sholawat, bisa istighfar, murotal Quran, Asmaul Husna, pokoknya menyambung terus ke Allah sebanyak-banyaknya. Masalul ladzina yadzkuru rabbahu wa la yadzkuruhu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah Rabbnya dengan yang tidak ingat kepada Allah, perumpamaannya seperti yang hidup dan yang mati. Jadi kalau kita zikir, itulah kita lagi on, lagi hidup. Kalau tidak zikir, sedang off. Jadi kalau perkumpulan, wah hibuk aktif tapi nggak ada yang ingat kepada Allah, sebetulnya itu perkumpulan mayat. Dan kalau kita berteman dengan orang yang nggak pernah ingat ke Allah, ya kita lagi berteman dengan mayat juga. Nah kalau kitanya nggak ingat ke Allah, berarti mayat sedang ngobrol sama mayat. Horor. Sekuat tenaga, hadirin. Tingkatan zikir terus menerus adalah karunia. Kita usaha saja. Mulai dari basahi lisan ini dengan zikrullah, ya. Mumpung ditutup masker, asing mewah, subhanallah, 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 alhamdulillah, wala ilaha wala quwwata. Nggak ada yang lihat, ya kan? Sebab kalau masker dibuka, subhanallah, subhanallah, aduh, ria. Mana tong ngajagos ya, orang zikir wae, ditiup ke orang ngagoler mana, aduh, udah ujub, ya. Sok seucapnya tasa ciduhnya tuh, ya. Nggak ngerti orang-orang yang lain yang ini, ya. Apa artinya? Ya artinya banyak zikir. Sudah ada yang, alhamdulillah. Mana yang suka ngasih kertas? Nggak ada nih. Coba tuh kasihin ke sini. Saya kan udah hafal isinya. Jangan lupa tanyakan surat ini ke panitia, ya. Mari Pak sampaikan. Quran Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan dzikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ini perintah surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi perintah zikir sebanyak-banyaknya itu. Dan fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Ya, tadi sudah dijelaskan. Zikir yang paling minimal sholat 5 waktu. Tambah lagi zikir subuh dan petang pada subuh. Tambah lagi dengan amalan-amalan lain
sepanjang niatnya karena Allah dan caranya benar, itu zikrullah. Termasuk acara kita kali ini. Kalau niatnya benar, yang disampaikan benar, insya Allah Allah yang maha dekat mencatatkan sebagai zikrullah. Jazakumullah khair. Hadirin, kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil bersedekah ya, sorban infak. Berkenan? Ya, sebagai syukur kita, banyak orang yang memerlukan. Silakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Kau berikan selama ini. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami jarang ingat padamu, bahkan sholat pun jarang ingat padamu. Ampuni kami ya Allah, kami lebih sibuk dengan dunia ini
daripada ingat padamu yang memiliki. Ya Allah, ampuni kami jarang mengakui semua nikmat ini datang darimu. Ampuni kami jarang bersyukur bahkan betapa banyak nikmat karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Engkau tahu semua yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka padamu, sering kecewa dengan ketentuanmu, sering tidak ridho dengan takdirmu. Ampuni kami ya Rabb, sering tidak sabar ketika ujian harus kami jalani, padahal pasti ujian itu yang terbaik bagi kami. Ya Allah, ampuni semua kemusyrikan kami. Ampuni ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minan nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, ampuni semua kemunafikan kami. Ampuni semua kebohongan, semua janji yang tidak kami tepati, amanah-amanah yang kami hianati. Ampuni semua kebusukan hati di hati ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawabin ya Allah, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Wahai yang maha mendengar, Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang menjanjikan terkabulnya doa. Kepada siapa lagi kami meminta selain hanya padamu? Sedangkan Engkau lah satu-satunya Tuhan kami. Engkau lah yang kuasa menolong kami. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bagi yang mau doalah masing-masing, Allah pasti mendengarkan. Di luar hujan lebat, semoga ini ciri saat mustajabnya doa. Amin ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Rabb. Ampuni, sayangi, selamatkan orang tua kami. Karuniakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Berikan jodoh yang mendambakannya ya Allah, keturunan yang merindukannya ya Rabb. Rumah tangga sakinah ya Allah, jadikan yang hadir ini, yang menyimak ini menjadi hamba yang Engkau sehatkan lahir batinnya. Engkau cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah, jangan biarkan kami berhutang.
Ya Allah, lunasi semua hutang kami. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah, undang ke Baitullah ya Rabb. Jamu sebelum ajal tiba, haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah, istiqomahkan. Jangan cabut nikmat iman ini. Jangan cabut keislaman kami ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khotimah. Ya Allah, angkat wabah ini ya Rabb. Gantikan dengan turunnya nikmat hidayah taufikmu. Ya Allah, ampuni, sayangi dan bimbing para pemimpin kami ya Rabb. Jadikan pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang adil, yang amanah, yang dapat membimbing umat di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.